Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah pemanfaatan gelombang elektromagnetik. 1. Sinar gamma dan sinar X. Gelombang elektromagnetik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat energinya. Misalnya, sinar gamma dengan tingkat energi yang tinggi mampu mengionisasi sel sehingga dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker, sterilisasi alat kedokteran, dan bedah saraf otak. Demikian pula dengan energi sinar X dapat mengionisasi sel sehingga sangat berbahaya jika terpapar berlebihan. Energi sinar X dapat diserap oleh jaringan tubuh, karenanya sinar X kemudian dimanfaatkan dalam pencitraan jaringan tubuh untuk mengetahui beberapa jenis penyakit. Sinar X akan diserap jaringan tubuh sehingga intensitasnya berkurang saat melewatinya. Semakin padat material penyusun tubuh, seperti jaringan tulang, intensitas sinar X yang diserap akan semakin besar. Perbedaan intensitas yang diproyeksikan menjadi gambar ini dianalisis untuk menentukan apakah ada kelainan pada jaringan tersebut. 2. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang lebih pendek dari sinar ungu, namun lebih panjang dari sinar X, antara 40 sampai dengan 400 nanometer. Sinar ultraviolet banyak terdapat pada sinar matahari. Sekitar 10% spektrum yang dihasilkan dari cahaya matahari adalah ultraviolet. Selain itu, ultraviolet juga dihasilkan oleh lampu-lampu khusus seperti lampu uap merkuri dan lampu fluoresen. Sinar ultraviolet tidak dapat dilihat oleh mata manusia, namun beberapa jenis hewan seperti burung, serangga, dan beberapa jenis mamalia dapat melihat sinar ultraviolet pada panjang gelombang 300 sampai dengan 400 nanometer yang disebut near UV. Radiasi ultraviolet dari matahari berperan penting dalam kehidupan dan mempengaruhi hampir semua organisme hidup. Ada keuntungan atau manfaat dari sinar ultraviolet, namun terdapat pula efek bahayanya. Mendapatkan radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang berlebihan berbahaya bagi tubuh. Namun, jika radiasi yang didapatkan sesuai kebutuhan, maka akan sangat bermanfaat. Radiasi ultraviolet pada panjang gelombang 320 sampai dengan 400 nanometer yang disebut UVA bermanfaat dalam pembentukan vitamin D oleh tubuh. Sinar ultraviolet juga menjadi alternatif untuk penyembuhan salah satu penyakit yang dikenal dengan psoriasis dan exfoliative cheilitis, yaitu kondisi penyakit ketika sel-sel tubuh membelah lebih cepat dari seharusnya. Radiasi yang berlebihan juga berbahaya bagi kulit, yakni menyebabkan kulit terbakar, berbagai sindrom penyakit kulit, dan katarak. Radiasi yang masuk pada panjang gelombang lebih pendek 280 sampai dengan 320 nanometer yang disebut UVB dapat menyebabkan kerusakan pada tingkat molekuler sel jaringan tubuh, bahkan kanker kulit. Sinar ultraviolet yang bukan bersumber dari sinar matahari banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kesehatan, industri, maupun biologi.
Ultraviolet juga digunakan pada bidang kesehatan, yaitu untuk sterilisasi fasilitas medis dengan menggunakan lampu ultraviolet. Pada tingkat energi yang cukup, sinar ultraviolet dapat membuat mikroorganisme tidak dapat bereproduksi dan tidak berbahaya. Ultraviolet juga digunakan untuk sterilisasi jenis makanan dan air minum. Begitu pula pada bidang industri, ultraviolet banyak digunakan baik sebagai pendeteksi kebakaran, teknologi semikonduktor maupun teknologi polimer. 3. Cahaya tampak. Penggunaan cahaya tampak dalam kehidupan sehari-hari selain untuk membantu melihat, juga banyak diaplikasikan dalam bidang kedokteran, kecantikan, dan industri. Salah satu yang paling populer adalah sinar laser. Sinar laser digunakan dalam bidang kecantikan untuk meratakan kulit, menghilangkan tato dan bekas jerawat, serta untuk terapi lasik pada mata minus. Selain itu, sinar laser juga digunakan dalam bidang kedokteran seperti untuk menghancurkan batu ginjal, empedu, atau tumor. 4. Inframerah. Saat ini, pemanfaatan sinar inframerah selain digunakan pada remote control, juga digunakan pada alat pendeteksi suhu tanpa harus menyentuh orang yang akan diukur suhunya. Termometer inframerah menjadi sangat populer ketika masa pandemi COVID-19, ketika setiap orang satu sama lain tidak boleh bersentuhan. Termometer inframerah cukup diarahkan pada jarak tertentu tanpa harus disentuhkan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Prinsip kerjanya memanfaatkan fakta bahwa setiap orang akan memancarkan radiasi inframerah karena suhunya di atas 0 Kelvin. Radiasi inframerah yang dipancarkan seseorang akan dikumpulkan oleh lensa menuju sensor yang disebut termopil, kemudian diolah menjadi data digital dan ditampilkan pada layar sebagai suhu yang terbaca. Termometer inframerah yang digunakan di pusat perbelanjaan modern atau bandara biasanya berupa kamera. 5. Gelombang mikro. Gelombang mikro banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada microwave oven. Frekuensi yang digunakan lebih rendah antara gelombang mikro dan gelombang radio, yaitu pada frekuensi 450 sampai dengan 1800 MHz. Gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk alat telekomunikasi modern, telepon seluler. Setiap area layanan dibagi dalam wilayah kecil yang disebut sel. Masing-masing sel memiliki antena yang dikontrol oleh base station, dan setiap base station dikontrol dengan sebuah mobile switching center. Saat ponsel melakukan panggilan, gelombang elektromagnetik diteruskan dari ponsel pemanggil ke base traveler stations terdekat, kemudian ke MSC yang kemudian diteruskan lagi ke BTS lain sampai ke penerima. Radar merupakan salah satu aplikasi gelombang mikro yang pada umumnya digunakan untuk mengukur jarak, sudut, dan kecepatan objek. Radar biasa digunakan untuk mendeteksi pesawat, mengukur kedalaman laut, bahkan digunakan sebagai alat untuk mendeteksi laju mobil yang sedang bergerak. Radar untuk mendeteksi sebuah pesawat akan mengirimkan gelombang mikro ke arah pesawat. Kemudian pesawat akan memantulkan kembali gelombang tersebut.
Beda waktu antara sinyal gelombang yang diberikan dan dipantulkan menghasilkan jarak pesawat dengan persamaan S sama dengan setengah V kali T. Dengan S adalah jarak pesawat, T adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang mikro mulai dipancarkan sampai kembali lagi, dan V adalah laju gelombang mikro yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Tanda setengah karena waktu yang ditempuh merupakan waktu saat dipancarkan hingga kembali karena dipantulkan. 6. Gelombang radio. Gelombang radio selain digunakan sebagai media komunikasi juga dimanfaatkan dalam teleskop radio. Tahun 1957, Kurt Reber menemukan bahwa matahari memancarkan gelombang radio seperti bintang yang lainnya. Spektrum ini tidak dapat dilihat dengan teleskop optik. Reber membuat teleskop radio pertama yang digunakan untuk mengamati spektrum ini. Informasi yang diterima oleh teleskop ini berupa angka yang menunjukkan intensitas dengan panjang gelombang berbeda. Pada teleskop radio modern, informasi angka ini diubah oleh komputer menjadi sebuah gambar sehingga mudah dianalisis. Teleskop radio juga difungsikan sebagai teleskop radar untuk mengamati benda-benda langit yang jaraknya dekat dengan bumi, seperti bulan, Mars, Merkurius, dan Venus. Sinyal radio dikirim ke permukaan benda langit tersebut, kemudian dipantulkan kembali. Berdasarkan sinar pantulan ini digunakan untuk memetakan permukaan benda langit tersebut. Prinsip kerja ini menjadi solusi kelemahan dari teleskop optik yang tidak mampu mengamati permukaan benda langit akibat awan gas dan debu atau nebula di antariksa. Ide mengorbitkan teleskop ke luar angkasa muncul agar dapat melakukan pengamatan benda-benda langit tanpa terhalang atmosfer bumi. Hal ini karena gelombang elektromagnetik ternyata sebagian besar terhalang oleh atmosfer bumi dan tidak sampai ke permukaan bumi. Teleskop paling terkenal yang mengorbit bumi diluncurkan pada tahun 1990 yaitu teleskop Hubble. Teleskop Hubble dapat mengamati radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Teleskop ini juga dapat menganalisis spektrum cahaya untuk mendapatkan informasi suhu, komposisi, dan jarak dari sebuah bintang dan galaksi. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.